duluan ya anak-anak ya. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa teman-temannya. Membaca berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bu Guru akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu ya. Aurora, Adit, Kirani, Sakila, Kirana, Akila, Adiba, Celia, Sakit. Tadi ada teman kalian satu anak yang tidak berangkat sekolah ya. Kenapa? Sakit. Marilah kita doakan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan agar bisa kembali lagi ke sekolah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke untuk memperkuat rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak dimohon berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Anak-anak diharapkan duduk kembali. Untuk selanjutnya agar pembelajaran kita lebih tertib, lebih aman dari awal sampai akhir. Kita kemarin sudah membuat kesepakatan kelas bersama ya. Pertama, menjaga kebersihan kelas. Kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, saling bekerja sama. Yang terakhir, izin jika akan ke toilet. Setuju semua tentang kesepakatan kelas? Fokus ya, kita fokus. Anak-anak masih ingat tidak pelajaran yang lalu? Pelajaran yang lalu masih ingat? Kita pelajaran yang lalu itu tentang pertumbuhan dan cara merawat hewan. Masih ingatkah anak-anak? Pertumbuhan hewan misalkan sapi. Sapi itu pertumbuhannya dari apa dulu? Sapi dewasa melahirkan jadi sapi kecil. Kemudian diberi apa? Diberi makan. Kemudian diberi minum agar dapat tumbuh menjadi besar. Baik, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai metamorfosis hewan ya. Setelah mempelajari ini nanti kita diharapkan dapat apa? Manfaat untuk anak-anak. Tujuan pembelajaran kita apa? Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama tentang metamorfosis agar peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari metamorfosis. Yang kedua, tujuan pembelajaran kedua yaitu peserta didik dapat menyusun skema siklus metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan ya siklus metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Supaya pembelajaran kita nanti lebih efisien, mengerjakan tugas-tugasnya lebih saling bekerja sama, saling berkolaborasi ya satu sama lain. Bu Guru akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Di sini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi Bu Guru akan membagi menjadi berapa? 4. Supaya kalian lebih semangat kita ice breaking dulu ya. 1,
Nah, supaya menjadi apa yang tadinya sapinya satu berkembang biak jadi banyak. Ya, ayamnya bertelur. Jadinya tadinya ayamnya cuma 2, karena bertelurnya 10. Jadi 2 tambah 10 jadi berapa ayamnya? Jadi 12. Jadi berkembang biak itu agar tetap lestari ya, keturunannya ya, tidak habis. Kemudian yang kedua, bagaimana siklus hidup pada manusia? Tanya sama Tania. Manusia itu seperti kita, termasuk makhluk hidup, jadi mengalami siklus hidup ya. Jadi yang pertama itu dari mengandung, terus ya, kemudian ya, terus ya. Manusia itu apa, berkembang biak dengan cara melahirkan tadi kata Tania. Tapi susunannya siklus hidup manusia itu dari apa dulu? Kata Tania tadi mengandung dulu. Setelah mengandung, melahirkan. Setelah melahirkan, oh jadi apa? Bayi, dari bayi kemudian dirawat menjadi balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja, jadi dewasa, kemudian tua. Dan yang terakhir, apakah manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki siklus hidup yang sama? Sama tidak? Berbeda? Beda. Kita akan menyaksikan video ya tentang metamorfosis. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernapas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan ketok. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dalam satu kali proses pembuahan,
Belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10 sampai 300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Demikian tadi penjelasan tentang metamorfosis. Nah, itu tadi setelah kalian menonton video tentang metamorfosis. Perasaan kalian setelah menonton video tersebut apa? Perasaannya senang. Kemudian dapat mengetahui tentang metamorfosis. Guru jelaskan kembali mengenai siklus hidup hewan ya yang berkaitan dengan metamorfosis. Siklus hewan adalah seluruh tahap perubahan yang dialami hewan selama masa hidupnya. Dan setiap hewan memiliki tahapan siklus hidup yang berbeda-beda. Siklus hidup yang tahap perubahan bentuknya sangat berbeda sejak telur menetas sampai dewasa disebut metamorfosis. Gambar apa yang ini? Alat. Kemudian yang ini? Ada perbedaan tidak antara dua gambar ini? Alat ini mengalami berapa tahapan di sini? Siapa yang berani? Oke, sama? Yang 4 tahapan. Diawali dari apa dulu? Ya, kemudian? Kucing berapa tahapan? 3. Dari? Ya. Terus sudah dijelaskan pada video daur hidup katak. Nah, dimulai dari apa dulu? Nah, ini metamorfosis apa ini? Jagung. Dimulai dari apa dulu? Habis nimfa apa? Ya, setelah itu? Lanjut. Nyamuk. Nyamuk. Nyamuk ini diawali dari? Ini ada 2 gambar lagi. Ini gambar apa? Metamorfosis kupu-kupu. Yang ini kecoa. Kupu-kupu tadi sudah dijelaskan di video tadi ya. Dimulai dari apa dulu? Kepompong ya. Kemudian menjadi kemudian selanjutnya kecoa. Kecoa ini dari? Kemudian nimfa. Kemudian dewasa. Kemudian dewasa yang kedua. Wah, lebih dewasa lagi ya. Ini perbedaannya di mana? Kalau kupu-kupu bentuknya itu dari kecil sampai dewasa itu mengalami perbedaan tidak kalau kupu-kupu? Iya, mengalami perbedaan. Sedangkan kecoa itu sama. Gambar apa ya? Ayam. Daur hidup ayam ini. Dimulai dari apa ya? Ya. Bentuknya sama tidak? Sama ya, walaupun masih kecil. Dapat kita simpulkan bahwa metamorfosis itu dibagi menjadi berapa? Yang pertama, yang kedua, tadi sudah kalian lihat melalui video gambar-gambar. Jadi metamorfosis sempurna itu yang tahapan pertumbuhannya mulai dari menetas sampai dewasa itu bentuknya berbeda-beda. Sedangkan jika metamorfosis tidak sempurna, itu bentuk dari tahapan-tahapannya itu sudah menyerupai hidupnya. Metamorfosis adalah bentuk kembali suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan ya. Dibagi menjadi 2. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Kita baca bersama
Kelompok 3, selalu jaga kebersihan ya, buanglah sampahnya pada tempatnya. Buang sampahnya pada tempatnya ya. Selanjutnya, kurang satu lagi. Satu kelompok lagi yang belum ya. Nah, dari gambar anak-anak yang sudah anak tempel ini. Nah, yang termasuk metamorfosis sempurna sudah betul? Sudah. Yang termasuk metamorfosis tidak sempurna sudah betul? Sudah. Ya. Untuk selanjutnya kalian ada tugas mengerjakan tugas kelompok ya. Bu Guru jelaskan terlebih dahulu. Nah, nanti caranya kalian gunting terlebih dahulu ya. Setelah digunting, baru kalian nempel ke styrofoam. Hasil guntingan kecil-kecilnya ditempel di sini. Jelas? Setelah selesai nanti kalian presentasikan di depan. Dan yang lain, teman yang lainnya nanti ada yang mengerjakan hasil presentasi untuk dibacakan di depan. Jelas? Oke, kelompok 1 langsung dikerjakan ya. Tulis nama kelompok 3, kelompok 4. Sama. Ada yang belum paham, boleh bertanya. Kalau ada yang belum paham tentang tugas kelompoknya. Kalau digunting, jadi guntingnya ada garis batasnya nih. Ini nanti semua, kemudian ini ditempel di sini. Baru ini di sini. Ada kelompok yang belum jelas boleh ditanyakan kepada guru ya, cara menempelnya, cara mengguntingnya. Saling bekerja sama ya, Bu Guru nilai bukan dari hasil kalian bekerja kelompok, tapi cara kerjasama kalian dengan temannya. Namanya kan disitu ini nama kelompok. Jelas tadi menempelnya. Ayo yang lain bantu temannya, biar tidak ketinggalan nanti ya. Yo. Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Yang rapi ya nempelnya ya, jangan terburu-buru. Pembunuhnya yang rapi. Di sini nanti ditulis nama kelompoknya saja ya. Ya, dirapikan dulu. Ya, dipelajari dulu. Ini nama kelompoknya. Mulai presentasi ya. Urutkan dari kelompok yang selesai duluan. Tadi kelompok berapa? Ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tahapan metamorfosis belalang. 1. Tahap telur. Tahap pertama dalam metamorfosis belalang yaitu diawali dengan fase telur. 2. Tahap stadium nimfa. Nimfa merupakan proses kedua dari sebelumnya, berupa telur kemudian menjadi belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Nimfa biasanya berwarna putih dan juga berubah warna menjadi hijau atau coklat setelah terpapar sinar matahari dalam beberapa saat. Ketika sudah mencapai instar ke-6 di 30 SD 40 hari, nimfa biasa
Ya, kita beri apresiasi, tepuk salut ya. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Silakan duduk. 1, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang PSIS itu metamorfosis. Kecoa ada 3. 1. Pas menjadi telur. Tahap pertama yang dilewati kecoa saat bermetamorfosis adalah telur. Telur tersebut biasanya akan diletakkan oleh induknya pada tempat-tempat yang aman atau jarang dilalui manusia dan hewan lain. Seperti di sampah. Jadi jangan heran apabila ada selimut banyak hewan di lubang sampah karena kemungkinan sedang meletakkan telurnya. Yang kedua, pes nimfa, kecoa kuda. Sesudah telur menetas akan menjadi kecoa muda atau disebut sebagai nimfa. Lama pes ini juga menjadi kecoa dewasa adalah 60 hari, di mana kecoa kuda dalam waktu tersebut akan mengalami 2 sampai 7 kali penggantian kulit hingga menjadi keras dan berwarna coklat. 3. Pes iwago, kecoa dewasa. Ini adalah pes metamorfosis terakhir yang dilewati oleh kecoa. Tahap kecoa dewasa ini dimulai ketika akhir pes nimfa di mana kecoa muda telah memiliki 2 pasang sayap namun masih belum bisa digunakan untuk terbang. Kita beri apresiasi 3 tepuk. Selanjutnya silakan duduk. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tahapan metamorfosis tubuh. Bentuk bulat, gejalanya dapat cairan secara luas. Cairan ini dilindungi oleh cangkang yang lunak. Tubuh dewasa yang akan menjadi 4 bentuk dan mereka seluruh bentuknya di betona. 2. Akan dapat atas berat tubuh maka bila bentuknya dengan sayapnya akan berbesar 15 atau 20 kali sampai urat akhirnya menjadi 8 atau kelompok. 3. Kelompok atau pupa. Pupa atau kelompok merupakan larva yang mengalami pemerasan di bagian luar tubuhnya. Ini adalah pes terakhir jika hewan tidak memperoleh fungsi sebelumnya. 4. Tubuh dewasa atau imago. Setelah disebut tubuh dewasa atau imago, dia akan mencari pasangannya dan menjalani proses perkawinan. Lalu siap untuk bertelur kembali hingga proses awal metamorfosis kembali terjadi. Tubuh dewasa memiliki usia sekitar 2 atau 4 minggu saja sebelum mati. Ya. Kasih 4 tepuk. Selanjutnya silakan duduk. Yang membaca dengan Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tahap metamorfosis nyamuk. 1. Fase telur. Fase metamorfosis nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk dihasilkan oleh nyamuk betina yang dibuahi oleh nyamuk jantan. Biasanya dalam sekali bertelur, nyamuk betina dapat mengeluarkan telur 100 sampai 200 butir. Induk nyamuk akan menempatkan telur-telurnya di permukaan air yang tenang dan lembab. 2. Fase larva. Setelah telur nyamuk menetas, dia akan memasuki fase larva. Larva dari nyamuk biasanya disebut dengan cumi. Di permukaan air akan menurun di kehidupan sebenarnya merupakan larva dari telur nyamuk. 3. Fase pupa. Pada fase ini, jentik nyamuk akan berubah menjadi pupa atau berkelompok seperti yang terjadi pada bulu dalam fase ini yang aktif karena organ-organ pernapasan. Kemudian untuk menjadi nyamuk dewasa, tua harus mengandung selama kurang lebih 12 hari. 4. Fase nyamuk dewasa. Setelah melewati masa pupa selama kurang lebih 12 hari, maka setelah dapat menyebut sebagai nyamuk. Ketika kulit pupa terbelah, maka berulanglah nyamuk dewasa. Setelahnya mereka akan terbang mencari sumber energi. Nyamuk jantan biasanya menemukan lebih lama dibandingkan dengan nyamuk betina dari mukanya. kasih 1 tepuk. Silakan duduk. Selanjutnya, anak-anak, Bu Guru beri tugas individu. Jadi kerjakan masing-masing anak-anak. Nah, nanti anak-anak langsung saja dikerjakan, tulis nama. Ya, jawabannya ditinggal
ini jawaban yang paling benar ya di bawah ya. Sudah selesai belum? Dikumpul di ketua kelompok. Sudah? Kumpul kan? Ternyata bagus-bagus nilainya ya. Nilainya ada yang 80, ada yang 70, bahkan banyak yang 100. Jadi pembelajaran yang kita dapat pada pagi hari ini sangat sekali bermanfaat bagi anak-anak, dan jangan lupa selalu dipelajari ya. Apakah ada anak-anak yang belum jelas mengenai pelajaran yang guru sampaikan pada pagi hari ini? Sudah jelas semua? Jadi metamorfosis tadi ya adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuhnya. Dibedakan menjadi dua. Jadi apa saja? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis biasa. Contoh metamorfosis sempurna apa ya? Contoh hewannya ya tadi ya. Kuku bagus. Kemudian contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Bagus. Kemudian belalangnya bagus. Kemudian untuk materi yang akan datang yaitu tentang cara bergerak hewan. Jadi persiapkan, kita belajar di rumah. Malas-malas belajar, harus rajin ya, harus selalu tetap semangat belajar. Pagi hari ini Bu Guru cukupkan sekian ya. Jika ada kata-kata Bu Guru tadi dalam penyampaian, Bu Guru minta maaf. Duduk rapi dulu kalau mau berdoa. Nanti kita baru berdoa kalau sudah rapi. Duduk rapi. Siap. Sudah rapi semua? Siapkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Mulai kita berdoa. Doa mulai. Kita ucapkan salam.